Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mela Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari kelas A program studi akuntansi Universitas Khairul. Pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu nasabah bank konvensional yang juga merupakan nasabah bank syariah, dan juga saya akan memberikan penjelasan mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi saya hari ini akan mewawancarai salah satu nasabah dari bank konvensional dan juga merupakan nasabah dari bank syariah. Nah, dengan kakak siapa? Kakak Putra. Oke, baik Kak Putra. Apakah kakak merupakan salah satu nasabah dari bank konvensional? Iya, saya salah satu nasabah dari bank BNI. Terus kakak apakah tertarik dengan untuk menjadi nasabah dari bank syariah? Iya, saya juga salah satu nasabah dari Bank BSI. Terus menurut kakak apa keuntungan dan kekurangan dari bank syariah? Kalau menurut saya, keuntungan dari bank syariah itu bebas bunga dan riba yang dimana diharamkan dalam syariat Islam. Sedangkan kalau kekurangannya, di mana bank syariah batasan pasarnya lebih kecil daripada bank konvensional. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Nah, perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa-jasa nasabah. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Nah, bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda. Perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat. Sebenarnya pembahasan tentang bank syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980-an. Namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan hukum yang jelas. Pada awalnya, perkembangan bank di Indonesia masih bersifat konvensional, dalam artian belum memiliki standar dari bank syariah sendiri, karena bank syariah berbasis ideologi Islam, sedangkan bank konvensional berdasarkan ideologi Barat, terutama ideologi Amerika dan Eropa. BMI atau Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama boleh dikatakan sebagai anak emas dari hasil kerja keras tim perbankan yang dibentuk MUI. Selanjutnya, bank syariah semakin lama mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga sekarang embrio bank syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan bank pengkreditan syariah atau BPRS yang diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada tahun 1977 dengan istilah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR untuk menggulirkan kredit pedesaan bagi pembinaan lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank jenis lainnya. Peranan BPR sangat strategis untuk menyediakan dana pinjaman dalam skala kecil atau kredit mikro dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang merugikan rakyat kecil. Sehingga peranan BPR sangat berarti dalam proses pembangunan atau agent of development untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama berfungsi untuk pemerataan fungsi pelayanan perbankan bagi masyarakat. Sistem ekonomi syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal di masyarakat. Tak hanya untuk kalangan Islam semata, tetapi juga bagi mereka yang non-Muslim.
Ini ditandai dengan makin banyaknya nasabah-nasabah pada bank yang menerapkan konsep syariah. Melihat perkembangan itu, tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang seluruh aspek perekonomian akan berbasiskan syariah. Nah, ini menunjukkan nilai-nilai Islam dapat diterima di berbagai kalangan karena sifatnya yang universal, tidak eksklusif, dan tentu saja memiliki output yang kompetitif dengan perbankan konvensional. Kini pun telah hadir pegadaian syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan produk-produk keuangan lainnya. Satu persamaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah kedua-duanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu saja dengan tujuan tersebut, bank syariah dituntut untuk berkembang dan menjadi lembaga finansial yang bonafit dan profesional. Artinya, bank syariah dalam manajemen investasi dan finansial juga dituntut untuk menggunakan asas profit oriented sebagaimana bank konvensional. Itulah salah satu persamaan yang bisa dijadikan referensi dan motivasi dalam mengembangkan kebijakan perbankan syariah. Di sisi lain, bank syariah juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diembannya, yaitu menjalankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan ketentuan syariah, di mana usaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu harus didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan syariah. Nah, berikutnya yaitu mengenai peluang perbankan syariah. Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. Pertama, mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini merupakan bangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan, maka bank syariah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syariah untuk meraihnya. Beberapa perbankan syariah luar negeri sudah banyak memiliki customer non-muslim. Kedua, yaitu fatwa bunga bank. Fatwa ini dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat perlu disadarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga. Berganti sistem bagi hasil atau profit sharing yang lebih berkeadilan. Walaupun tidak lantas terjebak dengan sentimen emosional keagamaan, tapi tetap mengedepankan rasional profesional dengan tampilnya bank syariah yang sehat dan terpercaya. Nah, ketiga yaitu menggeliatnya kesadaran beragama. Hal ini ditandai dengan maraknya keagamaan seperti pengajian dan umroh para eksekutif dan selebritis. Diskusi aktual keislaman di kampus atau masjid, termasuk kuliah subuh di radio dan televisi. Bahkan ada majelis atau instansi mengadakan acara keagamaan secara rutin. Tentunya ini memberi andil cukup besar dalam mengunggah kesadaran beragama, termasuk untuk menerapkan perekonomian Islam. Nah, keempat itu menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Saat ini hadir asuransi syariah atau takaful, pegadaian syariah, koperasi syariah, pasar modal, dan obligasi syariah, termasuk bisnis hotel syariah. Pada gilirannya, memberi peluang begitu lebar bagi bank syariah untuk melakukan networking, sehingga akan lebih berkembang dan bisa saling menguntungkan. Kelima, yaitu berkembangnya lembaga keislaman.
Kehadiran Partai Islam pasca reformasi setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional, terutama ketika politisi muslim tampil sebagai pembuat kebijakan atau lawmaker. Diharapkan kebijakannya sesuai syariah dan mendukung penuh pada kemajuan bank syariah. Berikutnya, sekolah tinggi ekonomi Islam atau jumlah perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, serta maraknya sekolah Islam unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonom dan bankir Islam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tantangan perbankan syariah. Di samping memanfaatkan peluang, perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai macam tantangan yang semakin kompleks. Seperti yang telah dipaparkan, usia perbankan syariah di Indonesia masih relatif muda. Laksana sosok remaja yang masih mencari jati diri. Tantangan yang dihadapinya pun tidaklah ringan dan mudah. Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang mapan, yakni perbankan syariah yang profesional, sehat, dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam atau internal, dan ada yang berasal dari luar atau pihak eksternal. Nah, tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan, berasal dari diri bank syariah sendiri. Sejumlah tantangan itu meliputi pertama yaitu pembangunan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas, dan wewenang peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syariahnya perlu diperjelas agar sinergis. Yang kedua yaitu sosialisasi dan promosi. Di lapangan, cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh sosok bank syariah. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara kontinu. Proses yang gencar dan menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik media below the line seperti event-event dan seminar, maupun media above the line seperti televisi, radio, koran, dan majalah. Promosi via televisi nampaknya masih jarang, padahal promosi lewat media ini cukup efektif untuk pembentukan brand image dan brand awareness. Yang perlu digarisbawahi adalah sosialisasi dan promosi itu harus mampu membentuk image dan dapat mengubah pilihan pasar mengembang pada bank syariah. Yang ketiga yaitu perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas, akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport pemerintah mendirikan bank syariah, optimalisasi outlet pada setiap bank konvensional, serta bank konvensional dan bank asing, atau menggolkan konversi bank BUMN besar menjadi bank syariah. Yang keempat yaitu peningkatan modal. Tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia. Para stakeholder atau para pemegang saham bank syariah perlu menambah modalnya sehingga risk-taking capacity-nya meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank-bank syariah amat tergantung pada kemampuan modalnya. Perlu juga nampaknya mendesak pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah. Yang kelima yaitu peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah harus menjadi trademark bank
syariah. Pertama, dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya atau administrasi. Begitu pula upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus ditingkatkan. Pemanfaatan online internet dan ketersediaan fasilitas ATM di berbagai lokasi strategis dan mudah terjangkau merupakan keniscayaan. Nah, sejumlah tantangan di atas merupakan tantangan dari dalam atau internal. Usaha perbankan merupakan industri yang menjual kepercayaan. Berbagai tantangan internal itu perlu dipecahkan sehingga masyarakat lebih percaya dan mau berpartisipasi aktif. Selanjutnya, ada juga tantangan yang datang dari luar dan tidak kalah penting untuk diselesaikan. Yang pertama yaitu belum memadainya kerangka hukum. Tantangan ini bersifat mendesak karena akan menghambat upaya pengembangan bank syariah. RUU Perbankan Syariah yang tengah digodok perlu diperjuangkan untuk segera diundangkan. Aturan tentang pasar modal syariah, surat utang negara syariah, obligasi syariah, serta aturan lain sangat penting. Intinya, semua aturan yang akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi pelaku bisnis syariah. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah belum penuh. Pemerintah mendukung keberadaan perbankan syariah, tetapi dalam tataran kebijakan dan keseriusan belum optimal. Para menteri, gubernur, bupati belum memberi tempat yang layak. Di Bank Indonesia belum ada deputi gubernur khusus syariah. Selayaknya Dewan Syariah Nasional dan Bank Syariah melakukan lobi-lobi dan pendekatan pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar dukungan tersebut konkret dan nyata pada perbankan syariah dapat terrealisasikan. Yang ketiga yaitu sinisme masyarakat. Tidak terelakkan masih ada masyarakat yang memandang dengan senyum sinis. Terjadi mispersepsi seolah bank syariah itu eksklusif atau untuk umat Islam. Sistem bagi hasil kurang menguntungkan dan susah prosesnya. Bank syariah perlu mempromosikan dirinya secara simpatik dan memikat, berusaha mengubah mindset mereka, dan yang penting mampu menampilkan sosok bank syariah yang profesional, berkualitas, dan menguntungkan. Tantangan dari luar bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Berbagai tantangan diharapkan akan memotivasi setiap insan perbankan syariah untuk terus belajar dan berkarya. Nah, itu dia video penjelasan dari saya mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.